warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kakak pembina akan menjelaskan materi mengenai SKU, kenaikan penegak bantara, dan daur ulang barang bekas. Tetap semangat untuk menyaksikan. Untuk yang pertama, kakak pembina akan menjelaskan mengenai SKU kenaikan penegak bantara. Poin pertama yang akan diuji yaitu tentang keislaman. Dapat menjelaskan rukun iman dan rukun Islam, mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu, mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa, tahu tata cara merawat atau mengurus jenazah, tajhizul jenazah, dapat membaca doa ijab qabul zakat, dapat menghafal minimal sebuah hadis. Jadi itu yang akan diujikan mengenai keislaman. Untuk poin yang kedua yang akan diujikan yaitu berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Poin ketiga, dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Poin keempat, dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama. Poin yang kelima, mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Untuk yang keenam, yaitu setia membayar iuran kepada gugus depan dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri, bisa dengan menabung uang saku dari orang tua gitu ya. Untuk besaran iurannya akan dibahas lebih lanjut lagi. Poin yang ketujuh, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Poin ke-8, telah membantu mengelola kegiatan di ambalan. Poin ke-9, telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali. Poin ke-10, dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali. Poin ke-11, mengenal, mengerti, dan memahami isi ADART Gerakan Pramuka. Poin ke-12, dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Ini kemarin sempat disinggung oleh Ustadz Nur Hadi gitu. Poin ke-13, dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Poin ke-14, dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Poin ke-15, dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. Poin ke-16, dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Jadi di sini anak-anak dilatih untuk bisa berwirausaha. Poin ke-17, dapat mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Ini akan kita bahas setelah sosialisasi SKU kenaikan penegak bantara. Poin ke-18, dapat menerapkan pengetahuannya tentang tali temali dan pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Poin ke-19, selalu berolahraga, mampu melakukan olahraga renang gaya bebas dan menguasai 1 cabang olahraga tim. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Untuk poin ke-20, dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Poin ke-21, dapat memimpin baris berbaris dan menjelaskan peraturannya kepada anggota sangganya. Poin ke-12, dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Untuk poin ke-23 yaitu ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut. Jadi itu ada 23 poin yang akan diujikan untuk kenaikan penegak bantara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang diujikan pada kenaikan penegak bantara. Materi yang selanjutnya yaitu daur ulang barang bekas. Di sini poin utamanya yaitu berbahan plastik ya. Jadi
Daur ulang plastik ini merupakan upaya untuk mengelola dan menggunakan plastik bekas agar dapat digunakan kembali atau diolah menjadi barang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan memiliki nilai jual. Jadi tidak hanya bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, tapi juga memiliki nilai jual. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan dari membuang sampah plastik sembarangan. Selanjutnya, bagaimana sih konsep daur ulang dan pengolahan sampah gitu ya? Nah, di sini ada 5 R. Yang pertama yaitu reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, yang keempat replace, yang kelima yaitu repair. Untuk yang pertama, ya, dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah barang belanja yang tidak terlalu dibutuhkan seperti baju, celana baru, aksesoris, menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu gitu ya. Ini bisa mengurangi dari penggunaan plastik. Untuk poin yang kedua, kita gunakan kembali gitu, seperti menggunakan kembali barang-barang berbahan plastik dengan cara diolah menjadi hasil kerajinan yang bisa nih, yang ditekankan adalah bernilai ekonomis. Untuk poin yang ketiga, mengganti atau menghindari barang yang sekali pakai dengan barang yang bisa dipakai berulang-ulang. Misalnya ketika kita berbelanja, kita membawa kantong sendiri gitu yang bisa digunakan kembali. Nah, ini cara tersebut itu efektif untuk mengurangi sampah plastik dari bungkus belanjaan. Untuk poin yang keempat yaitu mengganti atau menghindari barang yang sekali pakai dengan barang yang bisa dipakai berulang-ulang. Ya, tadi misalnya membawa kantong belanja sendiri gitu ya. Nah, ini bisa mengurangi sampah plastik dari bungkus belanjaan. Yang terakhir yaitu tindakan memperbaiki barang-barang yang sudah rusak agar dapat dipakai kembali. Nah, di sini kita bisa mendaur ulang barang bekas tersebut agar bisa dipakai kembali gitu. Selanjutnya, nah ini daur ulang plastik sebagai kerajinan. Jadi anak-anak bisa membuat nih daur ulang plastik yang dijadikan sebuah kerajinan, di mana kerajinan ini bernilai ekonomis. Pertama, kita kenali dahulu, kita pisahkan plastik berdasarkan jenisnya gitu ya, agar mudah dalam penyortiran nantinya. Lalu pisahkan limbah dengan kotoran, zat kimia, limbah organik, dan barang lainnya. Kemudian mulailah menyortir sampah yang ada, di mana penyortiran ini bisa berdasarkan warna atau kandungan resinnya. Setelah itu, mulailah membersihkan sampah-sampah plastik yang telah dipisahkan. Cuci dengan air hingga bersih agar sisa-sisa bahan kimia dan kotoran yang menempel pada plastik itu hilang. Jika di antara sampah plastik tersebut masih ada yang bisa digunakan, maka gunakanlah gitu ya. Misalnya botol plastik bekas sabun. Nah, botol tersebut kan bisa dipakai untuk menyimpan cairan sabun lagi gitu ya. Selanjutnya, lakukan pemotongan plastik. Langkah ini bertujuan agar lebih mudah dalam melakukan pemotongan dengan menggunakan mesin. Sampah yang sudah dipotong sesuai dengan keinginan, nah ini dapat dibuat menjadi kerajinan atau barang yang bernilai ekonomis. Untuk tugas pramuka minggu ini, adik-adik semuanya silahkan membuat satu hasil daur ulang barang bekas. Yang ditekankan adalah plastik. Fotokan hasilnya dan tuliskan cara membuatnya dan manfaat barang daur ulang tersebut. Silahkan dikirimkan di Google Classroom. Kami tunggu sampai Sabtu pekan depan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.